bro, tag. Oke. Apa sih? Baru mau nonton. Mereka baru mau nonton. Oh, baru mau nonton. Jangan nonton ya. Hai pemirsa Retro Kini, jumpa lagi dengan saya Martin dalam movie review edisi kali ini. Di tahun 2022 lalu, Charles Ghazali merilis film karyanya Kodrat yang bergenre horor dengan unsur action yang keren. Kodrat berjaya dengan perolehan penonton sebesar 1.600.000-an lebih dan dieksekusi dengan apik. Di tahun 2024 ini, Charles Ghazali kembali merilis horor action yang seru, Pemukiman Setan, dengan nuansa Jawa yang kental. Sayangnya Pemukiman Setan ini tidak segemilang Kodrat dalam perolehan penontonnya, dan saat saya menulis naskah ini, filmnya sudah menghilang dari peredaran di bioskop, padahal dalam hal kualitas, film ini tidak kalah dengan Kodrat dan punya alur cerita yang lebih kompleks. Sekarang mari kita ikuti alur ceritanya dulu. Spoiler alert buat mereka yang belum menontonnya. Silakan tonton dulu filmnya bila tidak ingin dibukakan jalan cerita dan endingnya di review saya ini ya. Pemukiman Setan dibuka dengan hendak dihukum matinya seorang penyihir sesat, Sito Resmi atau yang biasa dipanggil Mbah Sarap, yang dituduh menjadi penyebab matinya banyak orang di area itu di zaman kerajaan Jawa kuno. Adi Wilaga, penguasa kerajaan, memerintahkan hukuman penggal pada Mbah Sarap. Sebelum dipenggal, Mbah Sarap memohon supaya dia jangan dipenggal, karena dia juga berjasa membantu penduduk untuk mendapatkan keturunan, pesugihan, dan mengatasi masalah-masalah lainnya. Namun bila dia tetap dihukum mati, maka kutukan yang dia turunkan akan menimpa mereka dan keturunan-keturunannya kelak. Adi Wilaga tidak menggubris permohonan Mbah Sarap dan tetap memerintahkan Algojonya untuk memenggal kepalanya. Setelah kepalanya terpenggal, Mbah Sarap tidak langsung mati dan masih sempat tertawa mengejek pada mereka. Visual effects yang disajikan di scene awal ini cukup oke dan keren. Putri Ayudhya yang memerankan Mbah Sarap terlihat berbeda, dan awalnya saya malah nggak ngeh kalau dialah pemeran Mbah Sarap ini. Akting Putri Ayudhya benar-benar keren dan beda jauh dari karakter-karakter yang pernah diperankannya sebelum ini. Setelah itu, cerita dilanjutkan di masa kini, di mana protagonis utamanya, Alin, sedang ditagih oleh debt collector yang bengis karena hutangnya yang sudah jatuh tempo. Namun Alin adalah cewek yang berani dan tidak takut menghadapi si debt collector saat dia diintimidasi. Dia dengan bernyali bilang bahwa hutang tersebut akan dia bayar dalam tempo 3 hari. Sebelum itu, Alin membeli makanan di satu lapak pinggir jalan. Sebelumnya dia pesan nasi pakai telur, namun karena duitnya nggak cukup, dia bilang telurnya nggak usah aja. Tapi si ibu penjaga lapak makanan merasa kasihan padanya dan tetap menambahkan telur dalam nasinya walaupun duit Alin kurang. Alin tidak lupa mengucapkan terima kasih pada si ibu. Alin kemudian menyebut adiknya Bagas yang dititipkannya pada Gani, sahabat baiknya, karena dia harus bekerja membiayai dia sendiri dan adiknya. Begitu sampai di rumah kontrakannya, Bagas bilang dia lapar. Alin pun kemudian memberikan nasi bungkus yang tadi dibelinya itu buat adiknya. Lebih baik dia yang kelaparan daripada adiknya yang masih kecil itu. Bagas pun memakan nasi bungkus itu dengan lahap sekali, yang menandakan dia benar-benar lapar. Gani bersama Fitrah dan Zia, dua sahabat yang sudah seperti saudara kandungnya sendiri, berencana untuk merampok satu rumah kosong di daerah terpencil. Mereka bertiga butuh uang yang besar yang harus mereka dapatkan dalam tempo singkat karena mendesaknya kebutuhan-kebutuhan mereka. Zia yang tadinya adalah atlet pelari punya penyakit jantung dan harus segera dioperasi untuk tetap bisa hidup. Gara-gara penyakit jantungnya lah, dia akhirnya kalah dalam pertandingan kejuaraan. Mereka bertiga diceritakan berasal dari Malang, sehingga bahasa Jawa Timuran adalah bahasa yang mereka gunakan dalam percakapan sehari-hari mereka. Alin mencuri dengar pembicaraan mereka dan merekamnya di HP-nya. Dia menjadikan rekaman pembicaraan itu sebagai caranya untuk ikut serta dalam aksi perampokan mereka. Dia mengancam akan melapor ke pihak yang berwajib bila dia tidak diajak dalam aksi itu. Fitrah yang dari awal sebenarnya tidak setuju bila mereka harus mengajak orang lain di luar lingkaran mereka bertiga, terpaksa menyetujui masuknya Alin.
Namun ternyata Alin segera menghapus rekaman percakapan itu di depan mereka bertiga karena dia tahu mereka ini sebetulnya bukan orang jahat dan rekaman itu hanya dia gunakan untuk menggertak saja dan sebagai jalan supaya dia bisa ikut bersama mereka. Sesampainya di rumah yang dituju, ternyata ada mobil yang diparkir di dekat rumah target mereka yang menandakan ada kemungkinan masih ada orang di dalam rumah. Contact person mereka yang menginfokan rumah target itu pada mereka bilang bahwa kadang-kadang mereka pergi meninggalkan rumah tanpa membawa mobil. Untuk berjaga-jaga demi keamanan, mereka memutuskan menunda aksinya dulu beberapa lama sampai mereka benar-benar yakin tidak ada orang di rumah itu. Zia bertugas mengawasi di luar di dalam mobil tua yang mereka bawa dan memberitahu teman-temannya bila ada yang datang di luar perkiraan. Fitrah, Gani, dan Alin masuk ke dalam rumah. Mereka berpencar menjarah barang-barang berharga di rumah besar bertingkat itu. Alin melihat bayangan Bagas yang melintas dan mengikutinya. Namun tidak ada siapa-siapa selain mereka bertiga di dalam rumah. Saat bayangan Bagas muncul kedua kalinya, Alin mengikutinya lagi dan sampai di basement rumah itu bersama Gani. Di basement, mereka menemukan seorang perempuan dalam keadaan terikat di lantai. Di sekeliling perempuan itu ada tubuh-tubuh bergeletakan yang sepertinya sudah menjadi mayat. Gani yang merasa kasihan pada perempuan itu segera membebaskannya. Perempuan yang bernama Sukma itu mengaku bahwa dia dijadikan tumbal oleh orang-orang yang tewas di sekitarnya itu. Saat Fitra melihat mereka membawa Sukma, dia langsung protes karena tidak mau ada orang lain lagi terlibat dalam perampokan mereka ini. Gani meyakinkannya bahwa Sukma adalah korban tidak berdaya yang harus dia bebaskan. Tak disangka-sangka ternyata Sukma adalah perempuan berbahaya dengan kekuatan jahat yang lalu menjebak mereka dalam rumah itu. Saat mereka hendak keluar rumah dan membuka pintu, ternyata ada tembok yang menghalangi mereka untuk keluar. Mereka berusaha mendobraknya sampai melemparkan tabung gas ke arah tembok itu, tapi tembok itu tetap kokoh. Adegan pelemparan tabung gas sampai meledaknya ini digarap dengan keren dan apik. Fitra segera menghubungi Zia di luar dengan handy-talkie yang mereka bawa. Ternyata Zia tidak melihat tanda mencurigakan apa-apa dari luar. Tidak ada tembok yang tiba-tiba muncul menghalangi pintu atau apapun. Semuanya terlihat biasa saja dari luar. Zia kemudian memasuki halaman rumah. Sukma menyerangnya sampai penyakit jantungnya kumat dan Zia roboh tanpa sempat menolong teman-temannya di dalam. Sukma melepaskan cacing dari tubuhnya yang kemudian memasuki tubuh Gani. Gani jadi seperti kesurupan dan dia melihat Fitrah dalam wujud Sukma yang seolah mau menyerangnya. Mereka pun terlibat perkelahian yang mengancam nyawa mereka masing-masing. Di saat genting, muncul Urip Maheswara yang turun tangan menolong mereka. Urip ternyata adalah keturunan orang sakti dari zaman kerajaan Jawa kuno di awal film yang mencari keris sakti yang bisa membinasakan Sukma dan kutukannya. Dia merapal ilmunya dan berhasil mengeluarkan cacing-cacing dari tubuh Gani yang menyebabkannya berhalusinasi. Urip pun menjelaskan kepada mereka bahwa Sukma adalah titisan Mbah Sarap yang punya ilmu sihir yang mumpuni dan bahwa dia tadinya sedang memagari Sukma supaya dia tidak bisa bergerak dan juga mengikatnya. Namun sebelum sempat menyelesaikannya, Sukma sempat menyerangnya hingga dia pingsan. Fitra juga berhasil dirobohkan Sukma sehingga tinggal mereka bertiga yang harus bertahan dari serangan dan teror Sukma. Mereka pun kemudian menemukan lubang galian dalam rumah itu yang mengarahkan mereka pada keris yang Urip cari. Dari keris itulah ketahuan kalau ternyata Alin adalah keturunan para kesatria dari zaman kerajaan Jawa kuno dan dari tangan Alinlah, keris itu bisa berfungsi dengan maksimal seolah memang Alin berjodoh dengan keris itu. Saat mereka hendak keluar, Sukma menyerang mereka. Urip menyuruh Alin dan Gani lari sementara dia menahan Sukma. Dari pertarungan itu, Sukma berhasil menebas lengan Urip dan merobohkannya. Gani dan Alin berhasil keluar dari rumah dan sihir Sukma sementara bisa dikalahkan, sehingga tembok penghalang tadi sudah menghilang. Gani menemukan Zia yang terkapar tak berdaya di halaman rumah. Ternyata Sukma memiliki kesaktian membangkitkan mayat, sehingga Gani dan Alin harus berjuang menyelamatkan diri dari mayat-mayat yang dibangkitkan Sukma yang menyerupai zombie. Fitrah ada di antara zombie-zombie itu dan menyerang Gani. Gani menahan Fitrah dan menyuruh Alin lari. Dia juga berpesan untuk mengambil simpanan uang di kontrakannya untuk Alin gunakan melunasi hutangnya. Alin terharu dan sedih melihat Gani mengorbankan diri untuknya. Dengan menggunakan keris sakti,
Alin bertarung dengan Sukma sampai berdarah-darah dan berhasil mengalahkannya dengan mati-matian. Alin akhirnya berhasil membayar hutangnya dan pergi meninggalkan kontrakan bersama Bagas. Tanpa diduga-duga, Urip muncul di hadapan Alin dengan tangan kanan yang sudah buntung dan memberikan wejangan sehubungan dengan keris itu dan kekuatannya. Ini mengisyaratkan bahwa bahaya masih menanti di depan Alin kelak. Oke pemirsa, Pemukiman Setan menarik bagi saya karena film ini menggabungkan unsur heist, horor, action, dan fantasi menjadi satu. Maudy Efrosina cocok sekali memerankan Alin yang tough di sini. Pada bagian-bagian dramatisnya, dia juga berhasil membawakan perannya dengan baik. Saat adegan actionnya juga, Maudy tidak terkesan kaku dan kelihatan meyakinkan saat bertarung. Akting Bisma Mulia sebagai Gani yang lembut hati, Dava Wardana sebagai Fitra yang badass dan berangasan tapi protektif terhadap sahabat-sahabatnya juga berhasil dibawakan mereka berdua dengan baik. Juga Ashira Zamita sebagai Zia yang merupakan pemersatu dari 3 serangkai ini yang juga tampil cukup oke, walaupun screen time-nya tidak terlalu banyak. Yang agak saya sayangkan adalah logat dan bahasa Jawa mereka yang di beberapa bagian masih kaku dan kurang. Tapi ini tidak terlalu mengganggu sih. Kemunculan Teku Rifnu Wikana sebagai Urip juga menambah daya tarik film ini. Karakternya yang superior, berilmu sakti dan macho, membuat film ini menjadi lebih hidup dan berkesan. Yang paling menonjol adalah Adinda Thomas, pemeran Sukma, yang sangat meyakinkan dan keren di sini, walaupun sedikit mengingatkan saya pada karakter perempuan kesurupan dalam Evil Dead. Dengan tawa seramnya yang membuat merinding dan ekspresi psycho-nya yang mengintimidasi, Adinda Thomas adalah antagonis yang memorable dan great, dengan karakter yang mengesankan. A real badass villain woman. Adinda Thomas rocks, man. Saya ragu bila peran Sukma akan sedemikian mengesankan bila diperankan aktor lain. Adinda Thomas seakan terlahir untuk memerankan Sukma. Jalinan cerita yang disajikan Pemukiman Setan juga menarik dan punya nilai lebih dibandingkan film-film horor Indonesia yang lain termasuk Kodrat pendahulunya. Visual effects juga tersaji dengan apik, juga adegan actionnya. Tidak banyak film horor Indonesia yang mengedepankan unsur action yang digarap dengan baik seperti Pemukiman Setan ini. Bahasa Jawa yang digunakan juga terdengar meyakinkan dengan unsur bahasa Jawa kuno yang dimasukkan dalam dialog Adinda Thomas yang diucapkannya pula dengan luwes dan tidak kaku. Perhatian terhadap detil kecil inilah yang membuat Charles Ghazali punya nilai lebih bagi saya selaku sutradara. Setting kontrakan kumuh yang disajikan di bagian awal film juga terlihat meyakinkan, juga artistik. Secara umum untuk urusan teknis, film ini patut diacungi jempol. Tidak terlihat ngasal dan murahan, walaupun di beberapa scene yang melibatkan CGI dan FX, masih ada bagian-bagian yang terlihat kurang halus. Namun secara umum hal ini tidak mengganggu. Seksi visual effects ini masih lumayan bagus penggarapannya. Koreografi fighting juga masih oke, walaupun menurut saya masih bisa diperbagus lagi. Secara umum, Pemukiman Setan tidaklah mengecewakan. Saya berpendapat film ini masih seru dan menarik untuk dinikmati. Jadi, skor saya untuk film ini 7,5/10. Sayangnya, nampaknya dalam perolehan penonton, film ini tidak sekencang Kodrat. Data dari Film Indonesia or ID menunjukkan perolehan penontonnya di angka 470.089 per tanggal 5 Februari 2024 silam. Dari post-credit scene yang menunjukkan interaksi Alin dengan keris saktinya, sepertinya film ini direncanakan untuk dibuat universe-nya. Tapi dengan perolehan penonton yang cuma segitu, saya ragu rencana ini akan terus dijalankan. Kita lihat saja nanti ya pemirsa. Sayang sekali bila film seseru ini harus diakhiri di sini. Sekian dulu review saya untuk edisi ini ya pemirsa. Kita jumpa lagi di edisi berikutnya. Bye!